Selamat pagi, salam sehat. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran bimbingan konseling. Materi yang akan Budian sampaikan adalah ayo aturlah waktumu. Apa yang terlintas pertama kali ketika kamu mendengar kata waktu? Apakah terlintas jam? Apakah terlintas pepatah waktu adalah uang? Atau terlintas pepatah waktu adalah pedang? Waktu terdiri dari 5 huruf. Semua orang mempunyai. Anak muda, orang dewasa, bayi, bahkan orang yang sudah tua diberi waktu 24 jam selama 1 hari. Tetapi kegiatan apa yang kita lakukan selama 1 hari itu berbeda dari satu individu ke individu yang lain. Bagaimana kita memanfaatkan waktu? Pada materi ini akan kita bahas tentang itu. Pentingnya mengatur waktu. Buat apa sih waktu harus kita atur? Yang pertama, buatlah skala prioritas dan atur waktumu. Pada 1 hari itu, kegiatan apa yang harus kita dahulukan? Kegiatan apa yang memakan banyak waktu? Dan kegiatan apa yang saya harusnya istirahat? Apabila kalian aktivitasnya banyak, usahakan aktivitas tidak saling berbenturan. Kepentingan dari tiap orang itu tidak sama. Aktivitas ada yang sudah terjadwal, ada yang tidak. Tiba-tiba ada kegiatan yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menyikapinya? Kita sikapi dengan skala prioritas hal yang terpenting dulu. Berkaitan dengan waktu dan mengerjakan tugas. Hindari stres karena banyak tugas yang menumpuk. Caranya bagaimana? Seperti kalian. Pada waktu kalian belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi Taruna Sinami, dari situ banyak sekali materi yang sudah kita upload untuk pembelajaran anak-anak di rumah. Agar kalian tidak stres karena banyak tugas yang menumpuk, pada hari itu juga kalian bisa langsung mengerjakan tugas pada hari itu. Jangan menunda-nunda. Karena kenapa? Semakin kalian menunda-nunda, akan tugas itu menjadi semakin banyak dan menumpuk. Sehingga waktu 24 jam itu terasa sedikit. Ketidakmampuan mengatur waktu akhirnya menjadikan individu yang malas. Nanti dulu. Besok saja. Hari ini saya tidak mau ngapa-ngapain. Apakah kita tahu apa yang terjadi dengan besok? Sehingga apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukanlah. Agar tidak ada penumpukan pekerjaan dan tidak lupa. Karena memori kita terbatas. Mengenal manajemen waktu. Setiap orang memiliki jatah waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Berlaku untuk semua orang, tidak peduli usia, tidak peduli berapa kaya Anda, tidak peduli berapa miskin Anda, tidak peduli berapa sehat Anda. Waktu kita sama, yaitu 24 jam sehari. Bagilah prioritas menjadi penting dan tidak penting. Kegiatan apa yang penting dan harus saya lakukan sekarang? Kegiatan apa yang bisa saya tunda atau saya lakukan nanti? Prioritas mendesak dan tidak mendesak. Ada terkadang hal yang harus kita lakukan tidak masuk dalam prioritas. Siasati waktu dan manfaatkan dengan baik. Kenapa kita harus mensiasati waktu dan memanfaatkan waktu dengan baik? Karena waktu tidak bisa diundur. Kita tidak bisa flashback ke belakang. Oh iya, saya pada waktu ini adalah hal yang paling menyenangkan. Berarti saya akan mundur.
Kita tidak punya mesin waktu. Tidak seperti waktu kalian lihat film Doraemon, saya mau kembali ke masa kemana, tidak bisa. Oleh karena itu, disiplin dalam mengatur waktu dan bukan diatur oleh waktu. Jadi yang menentukan waktu itu adalah kita sendiri. Yang nomor 3 adalah membangun kebiasaan mengatur waktu. Membangun kebiasaan mengatur waktu yang efektif. Untuk siswa, dengan kalian belajar di rumah, tidak ada penjadwalan sekolah seperti pada waktu kalian sekolah masuk jam 7 dan pulang dengan setengah 2. Sehingga kalian perlu menjadwalkan waktu di rumah agar itu menjadi kebiasaan seperti di sekolah. Saya tidak sekolah, saya belajar mandiri di rumah, saya bisa bangun kesiangan. Akhirnya tidak membuka aplikasi, tidak absen, tidak mengerjakan tugas, kalian tunda, besok menjadi hutang yang harus dikerjakan. Memprioritaskan penting dan tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Yang terakhir, buatlah model matrik untuk memprioritaskan kegiatan. Bagi kalian yang punya banyak kegiatan, bagi kalian yang terbiasa dengan kegiatan di luar, buatlah skala prioritas. Mana yang saya kerjakan dulu, mana yang bisa nanti saya kerjakan nanti, dan mana yang harus segera saya kerjakan. Cara jitu mengatur waktu. Yang pertama, jadikan waktu belajar di rumah adalah waktu belajar terbaik. Dengan belajar mandiri di rumah, kalian bisa menentukan waktu belajar terbaik kalian kapan. Apakah di pagi hari, ataukah kalian di siang hari karena saya pagi hari harus bekerja membantu orang tua. Ataukah kalian di sore hari. Pilihlah waktu belajar yang sesuai dengan kondisimu. Nomor 2, buatlah jadwal harian. Bukan berarti karena kalian sekarang belajar di rumah sehingga bisa menggunakan waktu seenaknya sendiri. Karena kenapa? Ada jadwal pelajaran yang harinya itu pasti. Misalkan pada pelajaran BK adalah harinya hari Senin. BK dan matematika hari Senin. Berarti hari Senin itu saya harus belajar BK dan matematika serta mengerjakan tugasnya. Yang nomor 3, gunakan waktu siang sebaik mungkin. Kenapa Bu kok waktu siang? Apakah waktu malam juga tidak baik? Bukan. Waktu siang adalah waktu kita beraktivitas. Sedangkan waktu malam adalah waktu kita beristirahat. Jangan dibalik. Pada waktu siang kita istirahat dan pada waktu malam beraktivitas. Karena kenapa? Itu akan berpengaruh terhadap kesehatan kalian. Nomor 4, berjalanlah sesuai jadwal. Berani mengatakan tidak pada hal-hal yang merusak rencana. Berani berkata asertif. Berani menolak hal yang tidak baik. Contohnya, kamu sudah menjadwalkan waktu bahwa hari ini saya akan mengerjakan pelajaran matematika. Didatangi oleh temanmu untuk diajak bermain. Padahal sudah ada niat untuk hari ini mengerjakan matematika. Beranilah berkata tidak pada temanmu, karena itu sesuai dengan rencanamu hari itu apa yang kamu lakukan. Buatlah alasan dengan temanmu apabila saya ikut kamu untuk bermain, tugas saya tidak selesai. Nomor 5, tetapkan batas waktu untuk segala rencana atau cita-cita kecil kita. Karena kenapa? Setiap orang mempunyai cita-cita. Sampai kapan cita-cita itu diraih? Tidak usah cita-cita yang menunggu waktu lama. Sampai kapan cita-cita itu diraih? Sampai kapan tujuan itu akan tercapai?
Harus ada batas waktunya. Kenapa? Agar kalian termotivasi. Oh iya, saya punya kepengen ini. Saya pengen barang ini. Contoh dengan barang. Berarti saya harus menabung mulai dari sekarang. Saya ingin membentuk tubuh saya agar sehat. Cita-cita saya. Berarti saya menerapkan pola hidup sehat dari sekarang. Biar 3 bulan ke depan, misalkan saya sudah mempunyai tubuh yang ideal. Nomor 6, hargailah diri sendiri dengan mematuhi jadwal yang telah dibuat. Tadi kalian sudah membuat jadwal harian. Jadwal itu kalian buat sendiri karena kamu sendiri yang tahu kegiatanmu. Jadwal dibuat sendiri, kita melakukan sendiri, berarti kita harus menghargai apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Demikianlah penjelasan tentang materi BK tentang waktu. Pesan dari kami, jika kamu menyia-nyiakan waktu, maka nanti waktulah yang menyia-nyiakan kamu. Hormati waktu, lakukan dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.